Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga anak kelas 3 tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Semoga pembelajaran ini menjadi yang bermanfaat dan barokah. Pada minggu ini anak-anak akan belajar materi fikih tentang tayamum. Pasti anak-anak pernah melakukan tayamum ataupun pernah melihat seseorang yang bertayamum. Sebelum kita memasuki materi, lebih dahulu anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Om kita hitung 1-10, anak-anak harus sudah mempersiapkan semuanya. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khomsah, Sita, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyra. Siap anak-anak? Lanjut ke materi. Hari ini akan menjelaskan pengertian tayamum, syarat dan rukunnya. Sekarang pengertian dulu. Pengertian tayamum adalah menyapukan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Jadi, kalau orang yang bertayamum itu berarti dia mengganti wudhu atau mandi besar. Dalam bertayamum hanya ada 2 anggota tubuh yang diusap, yaitu muka dan tangan. Ketika bertayamum harus menggunakan debu yang suci, tidak boleh tidak suci ya. Syarat tayamum yang pertama, tidak adanya air. Jika kita sebelum sholat fardu kemudian tidak mendapatkan air, boleh bertayamum. Contoh lain misalkan penduduk Papua, mereka terkadang kekurangan air sebelum melakukan sholat fardu, maka mereka boleh melakukan tayamum. Yang kedua, sakit yang tidak diperbolehkan terkena air. Jika kita sakit kemudian terkena air semakin parah sakitnya, maka kita diperbolehkan tayamum. Contoh sakitnya seperti tipes, cacat air. Kedua sakit ini, jika kita terkena air maka sakitnya semakin parah, maka kita boleh bertayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan jauh. Kalau kita dalam perjalanan jauh, boleh bertayamum sebab. Yang keempat, sulit mendapatkan air atau yang keempat, sulit mendapatkan air dan jumlahnya terlalu sedikit, hanya cukup untuk minum. Contohnya misalkan kita hanya punya air dalam 1 botol. Kemudian air tadi hanya cukup untuk minum, maka kita boleh bertayamum. Yang kelima, menggunakan debu yang suci. Terkadang debu yang suci itu menempel pada tembok, pada kaca-kaca, pada meja, pada kursi. Itu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Tidak boleh menggunakan debu yang kotor atau najis untuk bertayamum. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Jika kita hendak sholat asar tetapi kita kekurangan air di waktu sholat duhur, maka tidak boleh bertayamum. Tetapi kalau sudah masuk waktu sholat asar dan kita masih kekurangan air atau tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Poin yang ketiga, rukun tayamum. Yang pertama, niat. Bacaan niat tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Yang keempat, tertib atau berurutan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga anak-anak paham apa yang Pak Miftah terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.